Diawali kajian kita pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa, setiap Kamis kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Babnya bab yakin dan tawakal. Tapi terlebih dahulu kita dasarkan kepada firman Allah Ta'ala, surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat 51 dan 52, karena sangat erat kaitannya dengan hadis yang akan kita pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad yawma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum walahumul la'natu walahum su'dar. Inna, sesungguhnya kami, lanansuru, benar-benar akan menolong rusulana, para rasul kami, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, dan yauma yaqumul ashhad, dan pada hari tampil para saksi-saksi di hari kiamat. Yauma, yaitu pada hari, pada saat, la yanfa, tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak berfaedah, az-zalimina, bagi orang-orang zalim itu, ma'zirah, permintaan maaf, walahumul la'nah, untuk mereka atau bagi mereka laknat, walahum, untuk mereka juga su'uddar, seburuk-buruk tempat tinggal. Itu artinya. Ayat ini menjelaskan kepada kita Allah pasti menolong para rasul dan orang-orang beriman, dan janji Allah itu benar. Kita telah pahami asma Allah yang berkaitan dengan itu, Al-Haqq. Hari Senin pelajaran kita kan Al-Haqq, yang benar, yang maha benar, yang selalu benar. Apapun yang datang daripadanya adalah benar dan kebenaran, termasuk apa yang dijanjikannya. Benar. Wa wa'dukal haqqu, janjimu adalah benar. Walakal hamdu, untukmu segala puji. Antal haqqu, engkau adalah al-haq. Wa'duka haq, waliqa'uka haq, jadi itu kebenaran. Apa yang dijanjikannya? Dia pasti menolong para rasul dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini, pasti ditolongnya. Juga nanti di hari di mana para saksi-saksi dihadirkan, didatangkan dan dimintai persaksiannya di hadapan pengadilan akhirat. Itulah hari tidak berguna, tidak berfaedah, segala macam alasan, uzur dan permintaan maaf. Untuk mereka-mereka yang zalim itu, laknat dan seburuk-buruk tempat tinggal. Kira-kira itu keringkasan. Nah, kajian kita berkaitan dengan itu. Itu bab tawakal, yakin dan tawakal.
Yang terakhir kita pelajari tentang apa yang akan dibaca ketika akan berbaring tidur. Itu bacanya Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Itu terakhir yang kita pelajari. Rasanya tidak perlu kita jemput lagi kaji itu. Catatannya pun sudah ada di kita. Maka sekarang kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Hadis daripada Abi Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amar bin Ka'ab bin Sa'ad, panjang ya, dan seterusnya ke belakang sampai kepada berbunyi qala, dia berkata, nazartu ila aqdamil musyrikina. Sudah ketemu? Bersua? Lah nampak? Nazartu, aku melihat, ila aqdam, kaki-kaki orang-orang musyrik. Wa nahnu, sedangkan kami ketika itu fil ghar, dalam gua, tepatnya gua Thur. Wahum ala ru'usina, di mana mereka orang musyrik itu tepat berada atas kepala kami. Fakultu, kata Abu Bakar, berkata aku, ya Rasulullah, lau anna ahadahum nazara tahta qadamai la besarna. Ya Rasulullah, sekiranya jikalau anna ahadahum, salah seorang daripada mereka ini, orang-orang musyrik, nazara, melihat dia kepada tahta qadamai, dia melihat ke bawah, dua kakinya, pasti mereka melihat kita. Faqal, lalu berkatalah Rasul, ma zannuka ya Abu Bakar bisnaini Allah thalithuha. Wahai Abu Bakar, apa sangkaanmu, apa perkiraanmu dengan dua orang, bisnaini Allah thalithuha, Allah yang ketiganya. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mari kita pahami. Kita pahami sejenak. Sebagaimana yang telah kita ketahui, sewaktu kaum musyrikin Makkah, kaum kafir Makkah telah menjadi-jadi kesewenangan mereka, kelaliman mereka, tindakan penganiayaan mereka terhadap Nabi dan kaum muslimin, maka sebagian mereka telah dipersilahkan pindah ke Madinah. Jauh sebelumnya mereka berpindah ke Ethiopia, Abyssinia, Afrika. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum hijrah, karena beliau menunggu perintah izin daripada Allah. Kenapa begitu? Beliau kan Rasulullah. Rasulullah artinya utusan. Jadi apapun yang beliau lakukan harus seizin Allah. Bukankah di kalangan kita manusia juga begitu?
apapun yang dilakukan oleh utusan, oleh diplomat, harus izin komandan. Lebih-lebih beliau telah mendapat teguran daripada Allah. Wala takun ka sahibil hud. Engkau jangan seperti Nabi Yunus yang ditelan ikan. Allah belum izin, dia sudah meninggalkan kaumnya lantaran beliau tidak mampu lagi. Lantaran kebangkangan, kedurhakaan, pengingkaran kaumnya. Sehingga beliau pergi meninggalkan kaum beliau. Ditegur oleh Allah. Sehingga beliau diperintahkan ikan menelan beliau. Nah, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingatkan, la takun. Jangan engkau ya Muhammad seperti Nabi Yunus. Sehingga bagaimanapun puncaknya perlakuan daripada orang-orang kafir Makkah ketika itu, beliau tetap bertahan di Makkah. Belum pindah. Cuma sahabat-sahabat yang telah disuruh pindah. Beransur-ansur pindah ke Madinah. Barangkali bagi kita yang sudah ke Makkah dan ke Madinah jelas itu. Perjalanan dari Makkah ke Madinah menempuh sebanyak 475 kilometer lebih kurang. 475 kilo. Ada juga mengatakan kurang daripada itu. Tapi yang jelas lebih 400 kilo. Berjalan. Otopilih melintasi gurun-gurun batu, cadas-cadas, bukit-bukit. Dengan mobil saja 5 jam lebih kalau tidak ada halangan. Tapi kalau ada berhenti-berhenti 6 jam mobil. Itu pun kecepatan mobil yang saya tompangi setiap kali saya berangkat, selalu duduk depan. Melihat kekencangannya berkisar 90-100, 90-100. Karena jalan tidak ada apanya, tidak ada jalan berlobang-lobang. Mulus. 5 jam, 6 jam. Bagaimana kalau berjalan? Nah, sahabat-sahabat itu kaum muslimin yang lemah-lemah, yang tua-tua, yang tinggal, yang kuat-kuat pergi berjalan ke Madinah. Itu yang hijrah tuh. Hijrah itu kan pindah, meninggalkan sesuatu yang memang kita tidak senang lagi di situ. Sebagai mereka telah berada di Madinah. Sementara Rasulullah dengan beberapa orang sahabat masih berada di Makkah menunggu izin. Abu Bakar juga meminta pendapat beliau. Bagaimana Rasulullah? Apakah saya juga sudah boleh pindah? Kata Rasulullah kepada beliau dalam riwayat, tunggulah. Mana tahu nanti Allah mencarikan teman untukku, mendampingiku. Sehingga Abu Bakar tetap berada di Makkah bersama beberapa orang yang masih tinggal, termasuk Ali bin Abi Thalib. Tapi sebagian besar sudah pindah. Abu Bakar menunggu kapan? Dan beliau telah mempersiapkan 2 unta untuk dikendarai. Maka satu saat pada malam hari datanglah Nabi ke rumah beliau, mengajak beliau berangkat. Sudah tiba izin, tiba saatnya kita meninggalkan Makkah, berangkat. Malam itu. Sementara di Darun Nadah, tempat tokoh-tokoh Makkah biasanya berkumpul, kalau bahasanya di balai ruang. Di balai ruang. Disitulah tokoh-tokoh Makkah itu selalu duduk-duduk membicarakan segala sesuatunya. Termasuk membicarakan tentang Muhammad. Sampai puncaknya mereka sudah tidak ada lagi kesabaran
dan tidak bisa lagi mereka kompromi. Ujungnya mereka bertemu di situ tokoh-tokoh dan mengeluarkan keputusan Muhammad hidup atau mati harus ditangkap. Dihargai 1000 kepala balas 1000 unta. Lalu tokoh itu meminta pemuda-pemuda setiap suku, setiap kaum harus ikut supaya semuanya serentak memburu Muhammad. Kalau tidak nanti kaum Nabi Muhammad membela, menuntut hak balas, itu Bani Hashim. Maka semua kaum-kaum yang ada di Makkah, pemuda-pemudanya dikumpulkan. Lebih 30-an. Mereka mencari Nabi Muhammad di malam itu. Karena sudah sepakat. Hidup atau mati. Dia harus ditangkap. Malam itulah Nabi Muhammad memerintahkan kepada Ali memakai burdah selimut daripada Hadramaut Yaman. Selimut yang biasa beliau pakai untuk tidur. Ali, engkau pakai selimut itu, tidur di tempat saya. Ali patuh saja. Beliau pergi ke rumah Abu Bakar, lalu berangkat. Malam itu juga berangkat. Sementara tokoh-tokoh telah mengambil kesimpulan dan keputusan. Muhammad harus dibunuh. Semua pemuda-pemuda harus kompak. Sehingga tidak ada yang tutup balas. Cari. Pergi ke tempat Nabi. Hampir di pancungnya yang tidur itu. Kiranya Ali. Di bawah selimut itu. Malam itu juga mereka bersebar. Mencari di mana keberadaan Muhammad. Di lembah-lembah. Di bukit-bukit. Di cadas-cadas mereka telusuri. Dan malam itu Nabi Muhammad bersembunyi di Gar Thur, di Gua Thur. Nah, itu dia yang terkenal. Gua Thur, bukan Thur. Alif ba ta sa, Thur. Ta waw dan ra, Thur. Bukitnya bernama Jabal Thur. Nama bukitnya Jabal Thur. Tinggi bukit itu sekitar 1405 km dari bawah. Biasanya orang yang umrah dibawa jalan-jalan ke sana. Bagi yang telah pernah tinggal ketika musim haji di Misbalah, dia masuk distrik Misbalah. Saya tinggal di Misbalah 2007 dulu. Misbalah yang paling ujung 3,5 kilo dari Masjidil Haram. Di belakang itu ada Jabal Thur. Kalau dari Masjidil Haram, Jabal Thur itu sekitar 6 kilometer dari arah selatannya. Jika berjalan 1,5 jam mobil. Kesitulah Nabi Muhammad menuju. Yang namanya Jabal Thur itu karena kebanyakan ibu-ibu tidak ada yang pergi ke sana. Paling-paling di bawah. Karena ke atas 1,5 jam ke atas. Ke atas itu 1,5 jam. Mendaki. Ke atas itu pasti mendaki. Nah, mendaki ke atas. Di puncak. Lalu terdapatlah lubang. Di antara lempeng-lempeng batu itu muatnya 2 orang. Itu yang namanya gua. Berbeda dengan gua kita. Oh, enggak model 2 ngalau utara sampai kumur. Hanya muat untuk 2 orang, itu pun masuk membungkuk. Membungkuk. Turun dari atas sedikit ke bawah. Ada lempeng batu besar. Di sela-selanya. Di sela-sela saja. Senginyinya. Bisa 2 orang masuk. Jadi kalau orang berdiri di atas, menekul ke bawah nampak.
Pak, itulah gua atur. Barangkali bagi kita yang belum pernah ke sana membayangkan gua itu seperti ngalau, enggak, gar itu lubang-lubang kecil. Di situ beliau berada. Dicoba mendaki 1,5 jam ke atas. Nah, Nabi Muhammad tidak beralas kaki, sehingga kaki beliau melepuh-lepuh. Tidak balas kaki. Bayangkanlah, tidak balas kaki. Sampai beliau di situ, masuk ke dalam. Abu Bakar yang mendampingi. Abu Bakar masuk terlebih dulu. Meraba-raba dinding. Hari gelap. Mana tahu nanti ada binatang berbisa, ada ular, beliau raba-raba. Masuk ke sana. Baru dipersilakannya Nabi SAW masuk ke sana. Malam itu juga tokoh-tokoh pemuda Quraisy berpencar. Akhirnya mereka sampai ke puncak itu, mencari. Ada pencari jejak. Ditanya pula kepada anak gembala yang masih ada di situ. Rasa-rasanya ada orang tadi nampak. Ada salah satu orang pemuda itu sampai ke puncak, mencilangak-cilangak. Orang bisa mencari kena ke bawah. Mencelangak tu kateh ke bawah, ke muka. Kateh mencilang. Mencilangak. Bahasa awak kalau lupa ya. Nanti yang celangak tu. Tu. Jadi Abu Bakar melihat itu. Tuh. Kata Abu Bakar ini dalam hadisnya. Nazartu ila aqdamil musyrikin. Sudah? Kita bisa masuk sini? Aku melihat kaki-kaki pemuda-pemuda musyrikin Makkah yang berdegap-berdegap tu badannya. Tahu berdegap? Ya di bawah tu nampak ke atas tu. Nanggu tu kan laku seketiknya. Nampak kata? Kaki-kaki mereka ala ru'usina, di atas kepala kami rasanya. Oh, itulah saat-saat yang sangat menegangkan. Abu Bakar berkeringat habis. Beliau bukan takut akan mati, tapi kalau Nabi Muhammad itu yang mati, habislah dakwah. Sehingga beliau berpeluh habis-habisan. Itulah Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Kata beliau kepada Rasulullah, "Lau anna ahadahum," Rasulullah, andaikan salah seorang mereka ini nazara tahta qadamai, dia tengok ke bawah dua kakinya, oh pasti kita nampak ini. Rasulullah nampak. Jawab Rasulullah, ya Abu Bakar. Rasulullah ketika masih asyik berdoa. Ma zannuka ya Abu Bakrin? Bagaimana persangkaanmu ya Abu Bakar? Terhadap dua orang, yang ketiganya Allah. Kita kan dua orang, tapi bagaimana anggapanmu terhadap yang ketiga? Kan ada yang ketiga, Allah. Abu Bakar mulai tenang. Kemudian tokoh-tokoh pemuda yang lain berteriak. Kalau bahasa awak, ini nampak dia yang letih. Tidak ada. Dah baca lihat mana lah. Sebab nampak demo tadi ada lawah. Lawah sarang situ. Dulu sebelum Muhammad lahir, kabarnya lah doyo lawah ko siko. Tidak tergaduh banangnya. Bahkan ada buruang, dua ikuan nampak masikuan. Ini sama talu aja. Ada lo kayu lapuak tak belintang, tak patah tu.
Kan tak ada orang dalam. Ini panik-panik menciguk sembuh. Tak ada orang dalam dah. Andaikan mereka itu nancame Abu Bakar. Ketika itu Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan cemas, jangan sedih. Allah bersama kita. Oh, itu dia. Abu Bakar dalam sejarah dinyatakan luput daripada perhatiannya, kiranya masih ada lubang yang tidak disumbat. Lubang itu kiranya lubang kala jengking. Kala jengking padang pasir itu luar biasa berbisanya. Ujungnya bisa mati. Rasulullah dengan kelelahan tidur berbantalkan paha Abu Bakar. Kelelahan, tentu tiduran mengatua. Tahu mengatua? Ica lihat kaki Rasulullah itu adalah bangkak-bangkak melepuh, bekas berjalan. Mau mendaki, tidak alas kaki. Oh, bagaimanalah perasaan Abu Bakar. Lalu nampak lubang dekat kaki Rasulullah. Di situ ada kala. Abu Bakar tidak ingin membangunkan Rasulullah. Biarlah Rasulullah ini istirahat. Lelah. Disumbatnya lah lubang kala itu dengan empu jari kakinya. Bantak. Saking sakitnya, menggigil dia menahan. Menggigil habis-habisan. Sakit luar biasa. Berpeluh, berkeringat, menggigil. Tidak bisa ditahan menggigil, luar biasa sakit. Ke ulu hati, terbangun Rasulullah. Begitu cintanya Abu Bakar ke tidak bisa ditanding. Nama-nama dia Siddiq. Abu Bakar Siddiq yang selalu membenarkan Rasulullah, mempercayai Rasulullah, meyakini Rasulullah. Siddiq itu kan dapat gelar ketika Nabi kembali Mi'raj. Beliau bercerita, semalam saya salat di Masjidil Aqsa. Terus ke langit yang ketujuh. Di bawah lagi, kembali ke Serang. Satu malam. Orang-orang musyrikin kan mencemeh. Alah gila, gila pacaku. Sampai lo ke langit semalam, bisa lo salat di Masjidil Aqsa. Sebagian kaum muslimin ada yang bimbang. Ada yang kembali murtad. Oh, tak ikut ipajatire kok mah. Ke Masjidil Aqsa saja perjalanan tidak berhenti-henti sebulan penuh. Dari Makkah ke Masjidil Aqsa di bumi Syam itu, kan termasuk daerah Syam dulu. Perjalanan tidak henti-henti sebulan penuh. Ini Muhammad tidak pula semalam. Enggak semalam lah. Katanya dia salat di situ, di Masjidil Aqsa. Cerita pula ke langit, balik lagi ke bawah, tiba di sini. Pagi-pagi cerita situ. Yalah. Yalah, pajak sakit. Abu Bakar kita tanya ketika itu udah mantap jawab. Kalau Muhammad yang mengatakan lebih pada itu saya percaya. Katanya. Maka semenjak itu Rasulullah panggil dia Siddiq. Itu asal muasal, maka bernama Abu Bakar Siddiq. Namanya kan bukan Siddiq. Itulah dia. Orang kaya, orang lembut hati, tapi keras prinsip. Cintanya luar biasa Rasulullah. Beliau selalu mendampingi Rasulullah itu. Ketika itu dia tersentak bangun, Rasulullah tersentak bangun, meringis sejadi-jadinya, sakit, tapi beliau tidak ngomong Rasulullah. Akhirnya Rasulullah juga terbangun karena menahan guncangan sakit. Ada apa Rasulullah begini-begini? Rasulullah doa, diobati, langsung sembuh. Langsung sembuh. Itu berapa lama bersembunyi situ? 3 malam. Apa kaitannya dengan ayat inna lanansuru rusulana? Inna, kami pasti menolong para rasul kami. Lanansuru rusulana. Ayat tadi. Pasti kami tolong rasul kami.
dan orang-orang yang beriman. Di dunia ini juga, dalam kehidupan dunia ini. Cuma bersabarlah. Bersabarlah menunggu pertolongan itu datang. Harus sabar. Pertolongan pasti datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan itu sangat dekat. Orang-orang beriman dalam kehidupan dunia. Juga nanti saat di hari di mana manusia dikumpulkan di mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban, disidang dan diadili. Saat itu para saksi juga didatangkan. Kami juga akan menolong hamba-hamba kami yang beriman. Di samping Rasul ini aja. Di dunia Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar ditolong. Satu Rasul, satu orang beriman. Yang Rasulnya siapa? Nabi Muhammad. Orang berimannya Abu Bakar. Itu contoh Rasul dan orang-orang beriman. Dan ketika itu dalam sejarah tercatat bahwa sesuai dengan ayat-ayat lah, di mana Allah pasti menolong dengan tentara-tentara yang tidak dapat dilihat. Allah itu kan mempunyai tentara. Bijunudin, dengan tentara-tentara yang kamu tidak dapat lihat. Dalam beberapa ayat itu tercantum. Kalau boleh kita lihat ayatnya, kita perlihatkan. Kalau tidak, ya tidak masalah. Surat At-Taubah, surat ke-9, ayat ke-40. At-Taubah, surat ke-9, ayat 40. Ampe puluh kan doang. Saya juga mencarinya. Labaswa. Illa tansuruhu. Jika kamu ini, hai orang-orang beriman, tidak mau menolongnya Muhammad itu, faqad nasarahullah, maka sungguh Allah telah menolongnya. Id, ketika akhrajahul ladina kafaru, ketika orang-orang kafir mengusirnya, akhrajuhu, mengusirnya dari Makkah. Saniyasnain, dia adalah salah seorang dari dua orang. Thani isnain, salah seorang dari dua. Idhuma fil ghar, ketika kedua-duanya berada di gar. Apa itu gar? Dalam gua. Salah satu daripada dua orang. Satu Abu Bakar, satu Nabi Muhammad. Bernamalah Thani, yang kedua daripada yang dua. Berada dalam gua. Ketika dia berkata kepada sahabatnya itu Abu Bakar, li sahibi, la tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini kekuatan tawakal ini. Yakin dan tawakal. Tentu saja keyakinan Nabi Muhammad itu sudah sampai di puncaknya. Beliaulah yang menghibur Abu
Beliau yang menghibur Abu Bakar. Keyakinan dan tawakal Nabi tentu berbeda dengan Abu Bakar. Nah, keyakinan Nabi sudah sampai kepada puncaknya. Tawakal beliau juga sudah begitu. Ketika Abu Bakar cemas, takut, ditambah lagi kaki beliau disengat kala, di mana orang-orang di atas nampak sekali. Andaikan ketangkap malam itu habislah. Bagaimana kira-kira Abu Bakar ketika itu posisinya? Apa kita bayangkan? Ini kalau tidak kita hayati, tidak kita renungkan, tidak kita pikirkan, tidak terasa di kita. Cobalah kita hadir dalam saat itu. Kita hadirkan diri kita ke saat itu. Di gua, di puncak, orang-orang sedang mencari. Badan letih, lelah. Kita hanya berdua orang. Maut sudah berada di tenggorokan. Apa kata beliau? La tahzan. Jangan cemas. Jangan sedih, jangan takut. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ada buku yang terkenal oleh Al-Qarni, La tahzan. Nah, itu dia. Dalam hidup ini jangan sedih, jangan cemas, jangan takut. Innallaha ma Allah bersama. Tapi itu tidak ujar-ujar. Ini masalah keyakinan dan tawakal. Si A, si B, si C, si D sampai nanti si Z mengatakan kalimat yang sama, katanya yang sama, tapi apa yang dalam jiwanya bisa berbeda. Sejauh mana orang punya itu keyakinan? Kalau yakin itu kan iman, puncaknya iman. Bahkan menghadapi musibah apapun, kalau orang sudah sampai kepada yakin, musibah itu enteng baginya. Kita akan belum sampai ke sananya. Wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Anugerahi kami keyakinan Allah. Dengan keyakinan itu kami menjadi ringan enteng menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan hidup ini. Orang kalau sudah sampai kepada puncak keyakinan, musibah, cobaan seperti apapun dia bisa melewatinya. Karena dia sudah yakin. Keyakinan Nabi bahwa Allah pasti menolongnya. Allah pasti menjaga, Allah pasti melindungi. Tugas hanyalah berusaha, berikhtiar. Usaha sudah. Apa usaha Nabi? Beliau lari bersembunyi, itu usaha. Beliau lari, mendaki pula ke atas. Sembunyi, tidak beralas kaki di tengah malam. Usaha itu. Jadi usaha sudah selesai. Karena kita sudah berada dalam gua. Orang-orang sudah mengepung. Menengadahlah beliau ke atas. Baru mengadu. Menyatakan usaha sudah. Ikhtiar sudah. Berjuang sudah. Pasrah kepada yang di atas lagi. Dan beliaulah yang menenangkan Abu Bakar. La tahzan. Innallaha ma'ana. La tahzan. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya. Yang menurunkan ketenangan siapa? Allah. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan. Kapan ketenangan itu boleh? Kalau orang sudah sampai kepada tingkat keyakinan dan tawakal yang penuh. Tenang daripada apa yang ditakutkan, apa yang dicemaskan, apa yang dikhawatirkan, tenang. Karena keyakinan kepada Allah pasti menjaga, Allah memelihara, Allah melindungi, Allah menyelamatkan, Allah menolong. Itu pentingnya. Wa ayyadahu bijunudil lam tarauha. Masih ayat tadi?
Surat Taubah ayat ke-40. Wa ayyadahu. Dan ayyada, Allah membantunya, menolongnya dengan junud, dengan tentara, lam tarauha, yang tidak mereka lihat atau yang tidak kamu lihat. Namanya tentara. Antara lain di samping malaikat, laba-laba. Itu tentara namanya. Jangan dibayangkan tentara itu pakai topi baja. Tentara Allah adalah makhluk-makhluk tertentu yang Allah perintahkan untuk membela hambanya. Makhluk tertentu yang Allah perintahkan untuk membela hambanya. Maka diperintahkanlah laba tetap di situ. Seakan-akan tidak ada orang yang masuk. Ada burung di situ. Mustahil rasanya. Ada pula kayu yang terlintang, kayu rapuh di situ. Tidak terganggu. Orang kalau masuk pasti kayu itu patah. Tidak terganggu. Itu yang menyebabkan tokoh-tokoh pemuda ini masa yakin, oh memang tidak di sini dia nih. Memang tidak ada di sini. Laba-laba ini sudah lama di sini. Masa ada juga burung bertelur di sini tidak terganggu? Di mukanya ada burung bertelur, tidak terganggu. Di depannya ada sarang laba, tidak terganggu. Andaikan mereka ke bawah sedikit saja melihat tuh, nampak tuh. Tapi karena mereka lihat laba-laba, melihat burung ada di situ, bertelur, melihat ranting kayu tidak patah, tidak akan mungkin ada orang dalam. Namanya junud. Wa ayyadahu bi junudin lam tarau, junud, tentara. Ada 4 orang yang membantu Nabi ketika itu. Pertama putra Abu Bakar, Abdullah. Tambah 2 putri beliau, Aisyah dan Asma. Aisyah dan Asma. Belum kawin lagi Rasulullah dengan Aisyah. Belum serumah tangga lagi. Beliau berumah tangga dengan Aisyah di Madinah. Aisyah kecil. Baru berumah tangga di Madinah. Di Makkah baru kontak-kontak. Belum lagi serumah. Aisyah ketika itu usianya masih 7 tahunan. Kira-kira begitu. Kakaknya Asma. Yang tambah lagi Abdullah. Kemudian pembantu setia Abu Bakar. Pembantu setia beliau Amir. Amir bin Fuhairan. Pembantu setia. Keempat-empat manusia ini yang tahu di mana keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar. Keempat-empatnya bekerja sama. Aisyah dengan kakaknya Asma memasak. Memasak nasi, memasak sesuatu buat diantarkan. Selama 3 hari Rasulullah situ. Yang mengantarkan Abdullah. Kemudian si Amir mengarak ternaknya yang banyak, melipur jejak. Melipur. Mengapa saja? Ini jejak kaki onta atau kaki manusia yang datang dari arah Makkah ke gunung, ke Bukit Sur, dihapus oleh jejak-jejak kaki binatang-binatang yang banyak itu. Tidak terkesan ada orang lewat. Siapa yang mengerak? Si Amir. Amir bin Fuhaira. Pembantu setia Abu Bakar. Begitulah. Di samping itu Abdullah ini bertugas mendengar-dengar di pasar-pasar atau di Makkah bagaimana pembicaraan orang tentang Nabi Muhammad dan Abu Bakar. 4 orang nih membantu beliau. Itu termasuk tentara namanya. Di samping malaikat. Wa ayyadahu bijunudil lam tarauha, gitu. Jangankan Nabi, jangankan Abu Bakar. Saya dapat cerita kakek saya. Kakek saya namanya Sulaiman Kariman Kudun. Beliau kata orang dulu, beliau ulama besar. Terkenal. Tokoh masyumi ulama.
beliau mati ditembak loh, didata meninjau. Setelah merobohkan sekian tentara luar. Mati dengan anak yang didukung di belakang, peluru tembus ke sini, tembus ke anak. Setelah berkelahi habis-habisan dengan tentara luar, PRRI. Istri beliau yang muda juga mati, nenek saya hidup. Nah, beliau cerita. Beliau masuk rimba, keluar rimba. Nah, orang tua laki-laki saya mengikuti, keluar rimba, keluar rimba. Orang tua laki-laki saya muridnya. Jadi ketika datang tentara luar, wasawaknya. Lai duit ibu ketika itu. Kamu lalu lai. Kau cerita di nenek-nenek kampung. Datang tentara luar hendak membongkar rumah beliau. Rumah. Membongkar rumah ya atap-atap. Karena ada menunjukkan ini rumahnya. Di kampung. Rumah kini masih ada. Datanglah tentara. Mau membongkar. Lengkap dengan alat tentara luar. Ke rumah tokoh. Tokoh Masyumi. Rumah ulama yang nama Sulaiman. Datang orang membela. Yang membela itu musuh gadangnya. Tanpa menyebut nama beliau. Tagak di situ mengerengkang. Di butuh keporo. Iko ndak rumah Sulaiman aku. Rumah Sulaiman sinan. Jangan apa deh. Kau ndak rumah Sulaiman. Kau rumah ambo. Yang kedua. Rumah famili ambo. Yang kedua. Saban takut tekan ambo iko. Siana menggerakkan hati musuh tu. Musuh badang kiang. Membela. Siapa yang menggerakkan? Itu dia. Dibelanya. Sehingga tentara itu tidak jadi membongkar. Karena yang musuh ini dihormati oleh tentara itu. Tentara-tentara luar. Tidak jadi dibongkar. Wa ayyadahu bijunudin. Di junud. Kalau Allah hendak menolong, apapun bisa diperintahkan, dikerahkan. Yang mustahil tidak ada mustahil. Tidak ada impossible ya. Semuanya lalu bisa. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu janji Allah. Dia menolong. Inna lanansuru rusulana. Kami pasti menolong para rasul kami dan orang beriman dalam kehidupan dunia ini juga. Tapi siapa? Tentu hamba-hambanya yang sudah sampai kepada puncak penyerahan diri dan keyakinan penuh kepada Allah setelah berusaha bertawakal. Di sinilah pentingnya kita bertawakal itu. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah saja yang dipercayai untuk menjaga, memelihara, melindungi, membela, menolong. Caranya ada saja nanti makhluk yang akan diperintahkannya untuk menolong itu. Kalau keyakinan. Inilah keyakinan Rasulullah. Itulah yang beliau bilang kepada Abu Bakar, tenang saja Abu Bakar. Tenang saja. Innallaha, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama kita. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Kan begitu lagi. Apa ini? Dari hadis ini. Babnya kan bab tawakal ya. Pertama, kita ini meskipun kita tidak nabi, tapi Allah berjanji kan bukan hanya menolong nabi. Siapapun yang beriman dengan keimanan yang benar, pasti tolongnya. Pasti tolong. Yang pertama, diwajibkan kita ini percaya penuh. Percaya penuh itu sebenarnya bule kepercayaan kepada Allah. Bahwa dia pasti menolong, membantu, menjaga, memelihara.
hamba-hambanya yang beriman. Syaratnya berimanlah. Dari apa yang ditakuti, apa yang dikhawatirkan, apa yang dicemaskan. Dari kejahatan makhluk apapun. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yakin itu yang kita minta, yakin itu yang kita minta. Nyukan ada datang surang sudah. Bagaimana datang yakin itu belajar? Belajar. Minta, memohon pada Allah. Menambah keyakinan. Kadang-kadang keyakinan itu orang lain yang menyampaikan. Orang lain yang meyakinkan kita. Orang lain yang menenangkan kita. Diingatkannya kita kepada Allah. Pokoknya diwajibkan percaya penuh. Sabana-bana yakin bahwa Allah pasti itu yang menyebabkan orang tenang. Yang menyebabkan orang tenang ketika menghadapi situasi-situasi yang berbahaya adalah keyakinan bahwa Allah. Kata Rasulullah, Abu Bakar, bagaimana anggapanmu, dugaanmu kepada orang yang ketiga dari kita berdua ini? Kita akan berdua di sini, tapi yang ketiga itu kan Allah. Bagaimana duga keyakinanmu? Bagaimana kepercayaanmu? Bagaimana sangkaanmu? Kalau sangkaanmu pasti menolong, dia menolong. Saya ini, kata Allah, sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku. Kalau jangkaannya keyakinan dia menolong, aku tolong. Kalau dia melecehkan bantuanku, ya tidak ada lagi. Antara kita tolong Allah, tak indah. Nah, habislah. Tentu juga begini ketika kita mengalami COVID sekarang. COVID, virus. Berusaha, ya berusaha. Berjuang, ya berjuang. Berhati-hati, jadi. Waspada, oke. Tapi jangan lupa. Hasbiyallahnya. Hasbiyallah wa ni'mal. Jangan lupa. Kan dia yang menyelamatkan. Dia yang bantu, dia yang melihara, dia yang menjaga. Kemana lagi kita pergi? La malja wa la manja. Tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat menyelamatkan diri, tidak ada tempat bergantung, tidak ada tempat mengadu kecuali kepada Allah juga. Ya aslamtu nafsi, aslamna anfusana. Kami serahkan diri kami, jiwa raga kami kepada Engkau ya Allah. Keyakinan itu. Tidak ada yang menyelamatkan di alam ini kecuali Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yakin kepada janji Allah. Apa janji Allah? Pasti menolong hamba-hambanya. Dia pasti mengabulkan doa. Dia bersama hambanya yang sabar. Itu janjinya. Dia telah berjanji akan menolong hambanya. Lanan suruh. Kalau kita berdoa, dia pasti mengabul. Ud'uni astajib lakum. Dan apa yang dijanjikannya pasti benar. Oh, bagaimana cara Allah menolong? Jangan dipikirkan pula sakitlah tengkorak kita. Banyak Allah menolong awak. Ya itu letak ke dipikiran. Urusan awak percaya, yakin setelah berusaha habis-habisan. Berusaha habis-habisan mengerahkan segenap potensi yang ada. Tetap waspada, hati-hati dan berusaha. Makan obat, pakai masker. Pakai sarung tangan. Apalagi berusaha. Baru pasrah. Baru pas. Itu yang kedua. Yakinlah pertolongan Allah. Di sini kita juga dapat tuntunan. Bagaimanapun makar yang direncanakan oleh
si kafir, tahu makar? Bagaimanapun tipu daya mereka itu. Wa makaru wa makar Allah. Wallah. Kalau kita turutkan betul cemas itu, Bu, mati aja jadinya. Mati kecamian saya. Kawan saya, tidak bohong, kawan saya. Dia hobi membaca-baca berita-berita internet. Lebih-lebih kemarin ini akan begini, heboh. Sampai nak lalu, nak momen amuh tu lalu. Sampai masuk sekolah enggak berpengaruh ke jiwanya. Lama sekali memang. Jadi saya berseloroh, makanya jangan dipatuhannya internet tu nyak. Jangan dipatuhannya internet. Carilah berita, tapi jangan berita itu saya baca, cari berita lain. Dengarkanlah kaji. Nanti turun ketenangan. Apa tenangan? Ya, Allah itu kan berkuasa. Kan dia yang menentukan. Kan? Dia yang memberi izin. Dia yang mengendalikan alam. Itu seakan-akan tidak punya kendali alam ini. Lepas. Manusia tidak bisa berkendak hatinya. Dan bagaimanapun kokohnya makar mereka. Kan makar kok. Membunuh Nabi. Hidup atau mati harus dapat Muhammad kok. 1000 unta. 1000 unta itu kan 1000 oto tu. Karena ukuran kekayaan bagi orang Arab ketika itu unta. Tanggung-tanggung camehnya. Tapi bagaimanapun upaya mereka hebat. Setelah Ali disuruh Rasulullah menggantikan tempat beliau tempat tidur, ini pakai selimut ini, selimut Yaman, Hadramaut, kayak ini, beliau berangkat. Jadi ketika beliau keluar, orang rumah sudah dikepung. Rumah itu dikepung oleh beliau para pemuda-pemuda yang badegap tadi, kepung. Rasul tidak kamar lari keluar, kepung. Tapi Allah menidurkan. Tahu menidurkan? Orang kelas keluar ayaki wing tidur. Kabarnya kononnya kabar. Dalam riwayat sempat Rasulullah menaburi kepala mereka dengan pasir. Sambil membaca wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddam faghshaynahum falam yusirun. Kami jadikan di hadapan mereka ada sekat dinding. Dan di belakang mereka juga ada dinding. Lalu faghshaynahum. Kemudian kami tutupi mata mereka sehingga mereka tidak melihat. Benar atau tidak benarnya Allah A'lam. Beliau buka lah peci penutup tabur di tanah. Beliau pergi. Tidak tahu yang tahu. Begitu ya. Kalau Allah hendak menolong. Dikepung rumah. Beliau keluar melenggang kangkung. Setelah beliau pergi ke rumah Abu Bakar. Kan? Pergi ke Abu Bakar menyebut Abu Bakar. Kita berangkat sekarang. Pareman ko tajago. Langsung menembrak pintu. Dicari orang di serang lalu baru. Mujian dari pancuan di singkuan. Kiranya ndak Muhammad doh. Heboh kata bakat tabuan. Ini dia. Sebenarnya bagaimanapun tipu daya si kafir itu ndak mangkus doh. Surat Al-Anfal ayat surat 8, surat ke-8 Al-Anfal ayat 30. Boleh lihat saja lah, tidak masalah. Al-Anfal
ayat ke-30-nya. Bunyinya halaman 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yamkuru bika alladzina kafaru sudah Bu, liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika yamkuruka, memikirkan tipu daya, mereka memikirkan, merancang tipu daya terhadap engkau ya Muhammad. Siapa itu? Orang-orang kafir. Ketika mereka merencanakan makar terhadapmu ya Muhammad, itu orang-orang kafir itu, liyuthbituka, untuk menangkapmu, liyuthbitu, agar mereka bisa menangkapmu, au yaqtuluka, atau mengalai menangkapmu, memenjarakanmu atau membunuhmu, au yukhrijuka, atau mengusirmu, wa yamkuruna, mereka bikin rencana tipu daya, wa yamkurullah, Allah pun punya rencana. Sebenarnya Allah tidak punya rencana, Allah punya ketetapan keputusan. Allah sebaik-baik al-makirin, pembalas tipu daya. Artinya apa? Bagaimanapun makar tipu daya si kafir untuk memadamkan cahaya, liyutfi'u nurallah wallahu yutimmu nuri, Allah akan menyempurnakan mencurahkan cahaya. Bagaimanapun mereka berusaha memadamkan cahaya, tipu daya, makar, dengan berbagai macam agenda dan persiapan, yakinlah Allah tidak akan membiarkan selagi orang-orang beriman tetap berusaha. Tapi kalau sudah semangatnya kendor, biar melah negara kata orang kafir lah, awak beribadat celah. Kalau begitu hancaulah kita. Imam apa kata orang, awak banyak salah zikir, urusan akhirat celah, dunia aku alago, alah. Masuk orang ke sarang awak. Habis Pak. Ini pemikiran tidak benar ini. Balik kita kepada yang ketiga, tipu daya yang direncanakan si kafir untuk memunahkan yang hak, kebenaran, atau apapun tipu daya mereka, rencana makar mereka untuk meruntuhkan, menghancurkan orang-orang mukmin. Jika Allah berkehendak membela, mereka tidak bisa apa-apa. Tertipulah mereka dengan lebah, dengan burung, dengan ranting kayu. Akhirnya mereka kehilangan jejak. Dan tidak akan ada yang bisa mengalahkan siapapun yang Allah tolong. In tansurullah yansurkum fala ghaliba lakum. Jika engkau menolong agama Allah, artinya engkau tetap terus-menerus mendakwahkan agama ini, mempertahankannya, menyebarkannya. Yansurkum, Allah pasti menolongmu. Fala ghaliba lakum, tidak akan ada yang bisa satupun mengalahkanmu. Tapi benar-benar menolong ini, benar-benar menolong agama Allah ini. Menolong agama Allah ini kan macam caranya. Dengan jihad, medan perang, dengan dakwah, mendirikan sekolah-sekolah, memerantas orang-orang yang buta agama. Perang itu juga, perang ke medan pertempuran, perang di pendidikan. Kedua-duanya sama. Bahkan jihad di bidang ilmu itu kadang-kadang lebih tinggi. Itu ayat dan itu hadis. Maka bantulah jihad ini kedua-duanya.
agama ini kalau tidak ada yang berjihad kedua-duanya, maka hancur dia. Kita-kita yang punya harta, kalau tidak membantu agama ini dengan harta kita, hancur dia. Bantulah pendidikan. Bantulah pesantren-pesantren, madrasah-madrasah yang betul-betul berkomitmen untuk mendidik generasi. Jangan biarkan hanya guru-guru yang berkutat sendirian. Dia ilmunya sudah diberikannya, tenaganya sudah. Dia pula yang menghidupkannya. Itu namanya kita tidak memegang andil, tidak ikut serta. Apa yang kita perjuangkan? Intinya yang tadi, jika kamu bersungguh-sungguh membela agama ini, Allah akan menolong. Fala ghaliba lakum. Siapa yang Allah tolong, tidak ada yang bisa mengalahkannya lagi. Nah, tuh. Masih ada waktu sedikit lagi. Siapapun juga ingin tenang dan ingin memperoleh ketenangan dari berbagai macam hal yang dicemaskan, yang ditakut, yang dikhawatirkan, maka larikanlah ke langit. Tahu larikan ke langit? Mengadulah, bermohonlah, memintalah, ingatlah nama-namanya, nama-namanya yang berkaitan dengan itu. Dia Maha Perkasa, Dia Maha Kuat, Dia pasti akan menolong, Dia pasti akan membantu. Janjinya pasti dipenuhinya. Itu ingat nama-nama itu, menenangkan. Kembali ke mengadu. Ke Allah. Tenang, Pak. Kami minta ke Allah. Simanti yang diputui. Jarajak tahan-taban. Sampai bagantuan lah putui. Sampai berjalan. Apa hendak kama kapai lain. Katih itu menenangkan. Jadi ketika kita rasa-rasa cemas, takut, khawatir, sudah usaha, sudah habis, larikan ke langit. Ista'inu bis sabri wassalah. Allah pasti akan membantu kamu jika berhubungan dengan Dia. Ini timbulnya sakinah itu datang karena kita yakin. Ayat tadi kan begitu. Allah turunkan sakinah atasnya. Ketika beliau mengingatkan Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan cemas, Allah bersama kita. Allah turunkan sakinahnya. Kan Allah yang menurunkan ketenangan itu. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal wa kana Allahu liman hakima. Inilah petunjuk yang kita peroleh dalam bab yakin dan tawakal ini, hadis yang kesekian, hadis yang ke-81. Di nomor saya, hadis ke-81. Di buku saya karena hadis ke-81. Semoga iman kita, keyakinan kita terus bertambah, terus meningkat. Lebih-lebih saat-saat banyak kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang ditiup, yang dihembuskan. Seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Seakan-akan tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang mengatur. Seakan-akan bumi ini berjalan sesuai dengan apa yang mereka duga, mereka maui. Tidak. Jangan begitulah. Mudah-mudahan jadi pegangan kita ini. Semoga amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.